Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yulianti, NIM B1184114. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 dengan jurnal yang berjudul Challenge and Strategy for Global Human Resource Executive Perspective from Canada and the United States. Abstrak. Artikel ini membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh sumber daya manusia global dan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut di tingkat mikro, meso, dan makro. Dengan menggunakan wawancara pada 26 HR di Kanada dan Amerika. Tantangan yang dimaksud antara lain derajat standarisasi SDM, hubungan industrial luar negeri, zona waktu, perbedaan lintas budaya dan komunikasi, penyesuaian ekspatriat, ketidakfleksibelan, dan work-family balance. Untuk menghadapi tantangan tersebut, para eksekutif mendorong kemitraan yang lebih kuat dengan anak perusahaan, keragaman dalam perekrutan, lebih memperhatikan perubahan dalam undang-undang ketenaga kerjaan, pelatihan dan pengembangan lintas budaya, pengembangan kepemimpinan dan kepekaan budaya. Responden 26 eksekutif HR senior dengan tanggung jawab HRM global diwawancarai di Kanada dan Amerika. Para peserta dipilih dari kontrak pribadi penulis. Dua syarat untuk pemilihan adalah bahwa eksekutif HR harus memiliki tanggung jawab HRM global dan organisasinya adalah organisasi multinasional. 2/3 dari peserta berasal dari Amerika Serikat, berbagai industri termasuk maskapai penerbangan, akuntansi, perbankan dan keuangan, konsultasi bisnis, barang konsumen, perawatan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, pertambangan dan farmasi. Metodologi penelitian menggunakan wawancara yang dilakukan dengan kriteria pewawancara sukses yang direkomendasikan oleh Kefell. Kriteria ini termasuk memiliki pengetahuan tentang tema dalam wawancara, menyusun wawancara untuk memfasilitasi proses dengan lancar, memastikan bahwa pertanyaannya jelas, mempertahankan etiket wawancara yang tepat, seperti membiarkan orang yang diwawancara menyelesaikan terlebih dahulu sebelum pindah ke pertanyaan berikutnya, dan mendengarkan dengan sensitivitas. Terbuka terhadap arahan baru yang penting bagi orang yang diwawancarai, mengarahkan proses wawancara dengan lancar, menggunakan pertanyaan kritis untuk menyelidiki setiap komentar yang tidak konsisten berkaitan dengan komentar orang yang diwawancarai, dan mengklarifikasi komentar dengan mengubah kata-katanya secara berbeda. Hasil tantangan bagi para eksekutif HR global. Pada tingkat makro, tantangan utama bagi ekspatriat adalah mencapai keseimbangan antara standarisasi dan lokalisasi. Ketika kebijakan dan praktik organisasi telah membantu mereka dengan baik, ada alasan kuat untuk mempertahankannya. Namun para eksekutif mengakui bahwa standarisasi kebijakan dan praktik SDM mungkin tidak dapat dilakukan karena kendala sosial, budaya, dan politik, serta strategi yang disengaja oleh kantor pusat untuk memungkinkan anak perusahaan melayani pemangku kepentingan mereka dengan lebih baik melalui lokalisasi. Tantangan tingkat makro kedua bagi para eksekutif HR yang terungkap selama wawancara berkaitan dengan hubungan industrial luar negeri. Mengingat bahwa berbagai negara memiliki undang-undang ketenagakerjaan yang berbeda, seorang eksekutif menyebutkan bahwa tugas penting HR adalah untuk mengikuti undang-undang yang berbeda dan undang-undang ketenagakerjaan yang berbeda di berbagai negara. Oleh karena itu, meskipun kebijakan organisasi mungkin serupa, pelaksanaan kebijakan tersebut mungkin berbeda. Tantangan tingkat makro ketiga yang dihadapi oleh para eksekutif di perusahaan multinasional adalah harus berurusan dengan banyak zona waktu. Meskipun kemunculan teknologi telah memungkinkan individu untuk terhubung secara virtual, masih terdapat ketergantungan yang besar pada para eksekutif yang bersedia melakukan komunikasi tatap muka di luar jam kerja. Jadi, individu yang menjadi bagian dari tim virtual atau memiliki tanggung jawab internasional harus tetap fleksibel. Pada tingkat meso, tantangan yang sering disebutkan adalah menangani perbedaan lintas budaya. Seorang eksekutif mengamati bahwa beberapa ekspatriat kembali karena sangat sulit bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan budaya. Perbedaan budaya paling terlihat dialami dalam hal gaya kerja yang berbeda. Namun, apakah tugasnya untuk memberikan layanan kepada klien atau bekerja dengan karyawan lain? Pemahaman tentang nuansa budaya di negara tuan rumah akan memungkinkan ekspatriat berhasil.
Di tingkat mikro, tema umum yang muncul adalah kesulitan menyesuaikan ekspatriat di negara tuan rumah. Meskipun ada banyak alasan untuk penyesuaian yang buruk, alasan yang menyentuh hati para eksekutif adalah kehadiran kepercayaan etnosentris yang merupakan antitesis terhadap sifat globalisasi. Beberapa kata sifat negatif yang digunakan oleh para eksekutif untuk menggambarkan ekspatriat yang tidak dapat disesuaikan dengan baik, termasuk rasis, prasangka, dan menggurui. Ketika seseorang memiliki pandangan etnosentris dikirim ke luar negeri, mungkin ada reaksi balasan dari warga negara tuan rumah. Kondisi demikian dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman dan tidak produktif. Strategi yang digunakan oleh eksekutif HR global. Di tingkat makro, membina kemitraan yang lebih kuat dengan anak perusahaan adalah salah satu cara untuk memastikan adanya konsistensi dalam strategi global sambil tetap fleksibel untuk menyesuaikan dengan permintaan lokal. Sebagai bagian dari membina kemitraan yang lebih kuat, ekspatriat dan eksekutif negara tuan rumah dirotasi sehingga mereka memiliki pemahaman dan apresiasi yang lebih besar terhadap bisnis global. Di tingkat meso, ada penekanan besar pada penelitian dan pengembangan lintas budaya bagi para ekspatriat. Pelatihan dan pengembangan dilakukan melalui rotasi secara global sehingga para eksekutif diharapkan pada berbagai budaya. Membiarkan ekspatriat tinggal untuk waktu yang lama di negara tuan rumah adalah metode lain yang digunakan untuk mendorong berbagi pengetahuan. Seorang eksekutif percaya bahwa rotasi akan mencepat pola pikir global di kalangan ekspatriat. Di tingkat meso, ada penekanan besar para pelatihan dan pengembangan tingkat lintas budaya bagi para ekspatriat. Pelatihan dan pengembangan dilakukan melalui rotasi secara global sehingga para eksekutif dihadapkan pada berbagai budaya. Membiarkan ekspatriat tinggal untuk waktu yang lama di negara tuan rumah adalah metode lain yang digunakan untuk mendorong berbagai pengetahuan. Seorang eksekutif percaya bahwa rotasi akan mempercepat pola pikir global di kalangan ekspatriat. Inti dari strategi tingkat mikro adalah pengembangan kompetensi kepemimpinan, mengingat ekspatriat mewakili tingkat pusat. Mereka diharapkan memiliki pengetahuan dan peka tentang masalah global. Oleh karena itu, mereka perlu memiliki kecerdasan bisnis untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan budaya yang berbeda. Kesimpulan, temuan dalam penelitian ini menggambarkan masalah ketanggapan integrasi yang dihadapi oleh banyak perusahaan multinasional. Inti dari perjuangan yang dijelaskan oleh para eksekutif HR global di tingkat makro, meso, dan mikro adalah keinginan untuk mempertahankan tingkat konsistensi internal di tengah isomorfisme kelembagaan. Dengan kata lain, perjuangan ini adalah tantangan mencari tahu kebijakan dan praktik HRM mana yang dapat dipertahankan konstan dan mana yang harus dilokalisasi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa masalah dihadapi SDM memiliki banyak aspek dan berlapis. Oleh karena itu, akademisi dan praktisi perlu mempertimbangkan tantangan dan strategi tingkat makro, meso, dan mikro untuk pemahaman yang lebih menyeluruh tentang isu-isu yang berkaitan dengan ekspatriasi.